baik itu melalui nason wastimbaton, baik itu melalui nas dan istimbat, itu syariat. Di syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab wa sunnati nason wastimbaton. Hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, yang mana hukum itu dipahami oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis, baik secara tekstual dan secara kontekstual, baik secara nas atau secara pengkajian. Setelahnya kita melakukan hukum-hukum syariat, di mana syariat itu urusannya dengan kitab Al-Quran dan hadis tadi, sedangkan Quran dan hadis itu hubungannya dengan nubuah, dengan kenabian, dalam arti kita tidak bisa merekayasa, namun perintah Allah kepada hamba yang melalui Kanjeng Nabi tidak bisa kita rubah. Tapi bagi kita, setelahnya kita melakukan sebagai ibadah, itu dikembalikan agar kita mengetahui hikmah. Mulane wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Untuk mengetahui kitab tadi sudah disampaikan dengan nason wastimbaton, dan dalam rangka terus kita lakukan sebagai perintah. Contoh, dalam akan melaksanakan sholat, istiqdatus sholat, kemarin diperintahkan untuk wudu. Ini perintahnya Allah. Dalam wudu, aturan di dalam kitab Al-Quran dicawuhno idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydikum, dan tanganmu, wamsahu birusikum, usaplah kepalamu, wa arjulikum, dan kakimu. 4 itu saja cara wudu yang dianjurkan dalam Al-Quran. Nah, cuman Allah Ta'ala dawuh atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di dalam hadis untuk wudu ini ada tata cara yang ditambahi oleh Rasul, dijelaskan oleh Rasul dalam menjabarkan wudu tadi, termasuk diperintahkan siwakan. Karena Kanjeng Nabi mengatakan laula asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Diperintahkan umur, diperintahkan istimsak. Walaupun di dalam perintah Al-Quran tadi hanya 4, tidak sampai mengusap telinga, tapi di dalam hadis diperintahkan untuk mengusap telinga, membersihkan telinga. Kemudian samping membersihkan telinga, diperintahkan untuk tahlil, yaitu membersihkan lempit-lempitan dari jari-jari, baik jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Terus diperintahkan untuk membersihkan muk, lihat, yaitu tembelek apa ketek yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita melakukan perintahnya Nabi ini juga termasuk melakukan perintahnya Allah, dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Adanya Allah memerintahkan taat kepada, selainnya taat kepada Allah masih memerintahkan taat kepada Rasul. Ini berarti ada indikasi, ada perintah-perintahnya Rasul yang memang tidak disebutkan di dalam perintahnya Allah. Dan setelahnya itu masih ada tambahan lagi, wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah. Ini pun juga demikian, berarti
akan ada aturan-aturan dari pemerintah yang memang tidak diatur oleh Rasulullah, tidak diatur oleh Al-Quran. Jadi ada aturan-aturan dari pemerintah yang memang dilakukan sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana pemerintah itu terjadi, yang hal itu tidak diterangkan dengan cara detail oleh Al-Quran, tidak diterangkan detail oleh hadis, dan kita wajib mengikuti semacam ini. Berarti kita taat kepada pemerintah juga taat kepada Allah, tidak taat kepada pemerintah juga tidak taat kepada Allah, karena taat kepada pemerintah itu juga termasuk perintahnya Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah ini yang kadang kita nggak memahami, walah itu gak diterangno di Quran, ora terang di hadis. Walaupun nggak disebutkan di dalam Quran, nggak disebutkan di dalam hadis, tapi diundang-undangkan oleh pemerintah, ini wajib kita taati dengan dasar Al-Quran. Ini ku atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Loh ini kan nggak diterangkan, kan taat niku lek pancen sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Kalau di situ taat pada pemerintah tersebut dikoyiti yang sudah diperintahkan Allah, sudah diperintahkan dalam hadis, nggak perlu ada wa ulil amri minkum, ya ati Allah wa ati Rasul sudah cukup. Dengan adanya wa ulil amri minkum, ini memang ada perintah-perintah yang murni dari pemerintah, yang tidak diatur di dalam hadis, tidak diatur di dalam Al-Quran, tapi tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar hadis. Itu namanya hukum siasah. Makanya asiasatu makana fi'lan akroba, makana fi'lan akroba nasu ilal maslahah wa abada ilal kasab. Makana fi'lan yakunun nasu ma'ahu akroba ilal maslahah wa abada ilal fasad wa illam yakun wahyun nazalah. Yang dinamakan siasah, yang dinamakan pemerintah, yang dinamakan politik, yaitu perbuatan, di mana perbuatan itu manusia akan bisa mendekatkan pada maslahah dan menjauhkan dari mafsadah, walaupun tidak ada wahyu yang diturunkan. Kalau Imam Ghazali mendefinisikan siasah, asyasatu fil nidhamin nas ila tariqin mustaqim al munajji fid dunya wal akhirah, yaitu mengatur manusia menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, walaupun tidak ada konsep wahyu. Kalau di situ disyaratkan harus ada konsep wahyu, ada petunjuk dari Rasul, maka siasah-siasah yang telah dilakukan oleh para sahabat ini jelas tidak cocok, sebagaimana siasahnya Abu Bakar merangi kepada orang-orang yang tidak berzakat. Ini enggak pernah terakomodir dalam Quran, tidak pernah terakomodir hadis, tapi kita harus taati karena berdasarkan wa ulil amri minkum, dan Abu Bakar melakukan semacam itu demi kemaslahatan manusia menuju jalan yang benar dunia dan akhirat. Termasuk siasahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran, siasahnya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang pada waktu itu setelahnya peperangan dengan Musailamatul Kadzab, bagi orang-orang Islam gugur 70 seorang hafizul Quran. Maka Sayyidina Umar berpikir kalau nanti hafid-hafid ini akan gugur-gugur terus, nanti Quran tidak bisa terjaga, walaupun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, tapi kan harus ada upaya dari manusia. Akhirnya Sayyidina Umar menekan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran. Dan Abu Bakar tidak mau. Alasannya Abu Bakar, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh
Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Namun setelahnya berdebat terus, dialog sampai 3 hari, baru Abu Bakar menerima dan menganggap bahwa pengumpulan Al-Quran itu baik. Dan akhirnya Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, yang pada waktu itu memang Zaid bin Sabit pada waktu zaman Rasul beliau menjadi sekjen, sekretaris jenderal yang diperintahkan untuk menulis dengan tulisan-tulisan yang bersorak-sorak atau tidak jadi satu, terus diperintahkan untuk dijadikan satu. Ini tidak pernah ada wahyu, tidak ada perintah, tapi hal itu maslahah, bisa mendekatkan kemaslahatan manusia, menjauhkan dari kerusakan. Ini harus kita taati. Nah, ini kalau memang di situ aturan siasat tersebut harus ada wahyu, apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar salah. Ini demikian pula yang telah dilakukan oleh Umar sampai beliau membuang Nasrun bin Hajjaj karena telah membuat fitnah orang-orang wanita di tanah Madinah pada waktu itu, sebab wonging ganteng sehingga akhirnya banyak wanita-wanita yang gandrung, wanita-wanita yang terpincut dengannya. Akhirnya beliau dibuang oleh Sayyidina Umar, diasingkan oleh Sayyidina Umar. Dan ketika diasingkan, di situ dia tanya kepada Umar, "Mazan biya Amirul Mukminin, apa salah saya?" "Laisa dzanbun laka wa inna dzanbun lana." Yang salah bukan kamu tapi saya. Yaitu karena saya tidak memberikan fasilitas kepada kamu yang bisa menjaga dari terjadinya fitnah. Nah ini juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tapi dalam rangka siasah biar manusia tidak terfitnah. Ini tidak ada wahyu. Nah, tapi dilakukan oleh Amirul Mukminin, kita wajib taat, wajib melaksanakan. Ini penting. Nah, kemudian di dalam aturan syariat, sebagaimana tadi saya sampaikan, misalnya diperintahkan wudu, terus Rasulullah memerintahkan dalam wudu itu tidak cukup hanya membasuh wajah, tangan, kaki dan kepala, tapi masih ada tertib, masih ada niat, karena beliau jauh menamal a'malu binniyat menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian masih ada kesunatan kumur, ada kesunatan menyerap air pada hidung, membersihkan hidung, atau membersihkan di sela-selanya meripat, membersihkan di sela-selanya jari tangan dan jari dilempit-lempitannya dari tangan, jari kaki, dan diselempit-selempitnya telinga. Ini 1 hari sampai 5 kali minimal. Wah, ini di dalam perintah syariat untuk ibadah. Itu yang disebutkan dengan wahyu alimul kitabah. Namun perlu kita kembalikan kepada hikmah. Setelahnya itu hikmahnya apa kok diperintahkan semacam itu? Di samping ada tambahan ketika akan sholat id diperintahkan mandi, ketika akan sholat istisqa diperintahkan mandi, ketika akan sholat gerhana diperintahkan mandi, ketika akan Idul Fitri, Idul Adha diperintahkan mandi, ketika akan ikhram diperintahkan mandi. Loh, ini kenapa? Rahasianya apa? Ini artinya kita diperintahkan untuk kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga persiapan diri kita, badan kita. Khususnya ketika kita akan bertemu dengan seseorang, ini harus bersih, jangan sampai mengganggu kepada orang, jangan sampai bikin mengganggu pada orang atau bikin orang lain tidak suka. Yang berarti yang bagiannya bersih, hatinya juga bersih. Nah, makanya sampai Kanjeng Nabi pun ketika akan keluar rumah masih cermin. Jika ditanya oleh Dewi Aisyah, "Loh, kau lakukan itu ya Rasul?" Kanjeng Nabi dawuh, "Saya suka kalau sahabatku melihat saya dalam keadaan senang." Nah, ini orang laki hikmahnya apa? Yaitu kita harus berpenampilan yang baik, menunjukkan kebersihan kita, ketegaran kita. Nah, terus ini jadikan akhlak. Jadikan akhlak setiap hari.
di mana saja berada, kapan saja, bersama siapa saja. Laksanakan itu, kita selalu bersih, selalu najis, selalu berpenampilan rapi, selalu bersih dalam segala galanya. Ini namanya fikih fikih peradaban. Dalam peradaban kita diperintahkan untuk kebersihan menghadapi siapapun. Semacam itu namanya akhlak.